Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan sebutkanlah kisah Maryam dalam Alkitab. Idin tabadat min ahdiha makanan syarqiyah. Ketika itu Maryam menjauh dari keluarganya menuju ke tempat yang ada di sebelah timur. Fattakhadat min dunihim hijaba. Kemudian Maryam membuat hijab untuk pemisah dari mereka. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus malaikat Jibril, roh dari kami, untuk menemui Maryam. Fatamassala laha basaran sawiyah. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. Maryam pun berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu jika engkau benar-benar orang yang bertakwa. Qala innama ana rasul rabbiki. Malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Li'ahabalaki ghulaman zakiyah. Untuk memberimu anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li ghulam. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Maryam pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan aku belum pernah disentuh oleh manusia sama sekali, dan aku juga bukan wanita pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Yang demikian itu Rabbmu telah berkata, hal itu sangat mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dan kami jadikan hal itu sebagai tanda kekuasaan kami untuk manusia dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyah. Dan perkara ini pasti terjadi. As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Lamma dzakara qissata Zakaria wa Yahya. Wa kanat minal ayatil ajibati. Intaqala minha ila ma huwa a'jabu minha.
tadrijan minal adna ilal a'la. Faqala wadhkur fil kitab al-karimi Maryam alaihi salam wa hadha min a'zami fadailiha an tudhkara fil kitabil azimi alladhi yatluhu al-muslimuna fi masyarikil ardi wa magharibiha tudhkaru fihi bi ahsani dzikri wa afdali tsana'i jazaan li amaliha al-fadili wa sa'yiha al-kamili ay wadhkur fil kitabi Maryama fi haliha al-hasanati hina tabadat ay taba'adat an ahdiha makanan syarqiyya ay mimma yali asy-syarqu anhum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan itu termasuk tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan, maka Allah Ta'ala kemudian berpindah mengkisahkan tentang kisah yang lebih menakjubkan lagi. Dengan tahapan mulai dari yang rendah ke yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, sebutkan kisah Maryam alaihissalam dalam Alkitab yang mulia. Ini merupakan keutamaan Maryam yang paling besar. Beliau disebut kisahnya dalam kitab yang agung, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di penjuru timur bumi dan di penjuru barat. Maryam disebutkan kisahnya dengan penyebutan yang paling baik, pujian yang paling utama sebagai balasan dari amalnya yang utama dan usahanya yang sempurna. Artinya, sebutkan kisah Maryam dalam Alkitab dalam keadaan Maryam yang terbaik. Ketika itu Maryam menjauh dari keluarganya ke tempat sebelah timur, yakni bagian timur dari mereka. Fattahadat min dunihim hijabah ay sitran wa mani'an wa hadat taba'udu minha wattikhadul hijab lita'tazila wa tanfarida bi ibadati rabbiha wa taqannat lahu fi halatil ikhlasi wal khudu'i wad dhulli lillahi ta'ala wa dhalika imtithalun minha liqauli ta'ala wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maka Maryam membuat hijab untuk memisahkan diri dengan keluarganya, yakni penutup dan penghalang. Usaha Maryam menjauhi keluarganya dan membuat hijab tujuannya ialah untuk uzlah, menyendiri, beribadah kepada Rabb-nya, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketundukan, dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itu merupakan
pelaksanaan perintah Allah yang dilakukan oleh Maryam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu menjadi wanita terbaik dibandingkan wanita di alam semesta. Wahai Maryam, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wa qawluhu fa'arsalna ilaiha ruhana wa huwa Jibril alaihi salam fatamassala laha basharan sawiyya ay kamilan minar rijali fi suratin jamilatin wa hayatin hasanatin la aiba fihi wala naqsa liqauniha la tahtamilu ru'yatahu ala ma huwa alaihi. Adapun firman Allah Ta'ala, maka kami utus roh ciptaan kami kepada Maryam, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam, yakni laki-laki yang sempurna dengan bentuk yang sangat tampan, dengan keadaan yang sangat baik, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan padanya. Hal itu disebabkan karena Maryam tidak mampu untuk bisa melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Falamma ra'athu fi hadhil hali wa hiya mu'tazilatun an ahliha munfaridatun anin nasi qad ittakhadatil hijaba an a'azzin nasi 'alaiha wa hum ahluha khafat ayyakuna rajulan qad ta'arrada laha bisu'in wa tama'a fiha fa'tasamat bi rabbiha wasta'adat minhu faqalat lahu inni a'udzu birrahmani minka ay altaji'u bihi wa a'tasimu birahmatihi antanalani bisu'in in kunta taqiyah ay in kunta takhafullaha wa ta'malu bitaqwahu fatruk ta'arruba li fajama'at baina li'tisami bi rabbiha wa baina tahwifihi wa tarhibihi wa amrihi bilzumi taqwa wa ya fi tilkal halah al-khaliyah wasyabab wal bu'du anin nas wa huwa fi dhalikal jamal al-bahir wal bashariyah al-kamil as-sawiyah walam yantiq laha bisu'in aw yata'arad laha wa innama dhalika khawfun minha wa hadha ablaghu ma yakunu min al-iffah wal bu'di min anisy-syarri wa asbabihi wa hadhihi iffatu khususan ma'astima'i dawa'i wa adamil mani' min afdalil a'mali. Maka ketika Maryam melihat malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan Maryam sedang uzlah meninggalkan keluarganya, sendirian, tidak ada orang lain, bahkan telah membuat hijab untuk memisahkan diri dari orang-orang yang paling mulia, yakni keluarganya sendiri.
Maka muncul perasaan takut dari Maryam. Jangan-jangan laki-laki ini berniat jahat kepadanya. Berniat untuk memangsanya. Maka Maryam pun minta perlindungan kepada Rabb-Nya. Minta perlindungan kepada Allah. Maryam pun berkata kepada malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Aku berlindung, aku minta perlindungan dengan rahmat Allah, agar engkau tidak bisa berbuat jahat kepadaku jika engkau benar-benar bertakwa. Artinya jika engkau benar-benar takut kepada Allah dan betul-betul bertakwa kepada Allah, maka jangan engkau ganggu aku. Maryam menggabungkan sikap minta perlindungan kepada Rabb-Nya dan usaha untuk menakut-nakuti orang yang tidak ia kenal dan memerintahkan orang itu untuk bertakwa. Dalam keadaan mereka hanya berdua, dalam keadaan usianya masih muda, dalam keadaan jauh dari manusia, dalam keadaan malaikat Jibril punya ketampanan yang sangat luar biasa, tampil sebagai manusia yang sempurna. Malaikat Jibril tidak mengucapkan kata-kata jelek kepada Maryam, juga tidak melakukan tindakan jahat kepada Maryam. Hal itu semata-mata kekhawatiran Maryam atas dirinya, dan ini merupakan bentuk menjaga kehormatan diri yang paling baik, menjauh dari kejahatan dan sebab-sebabnya. Sikap menjaga diri dan kehormatan ini, khususnya ketika banyak godaan-godaannya dan tidak ada yang menghalanginya, termasuk bentuk amalan yang paling utama. Walidzalika asnallahu 'alaiha faqala wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin fa'adaha Allahu bi iffatiha waladan min ayatillah wa rasulan min rasulihi. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memuji sikap Maryam tersebut. Allah berfirman, Maryam putri Imran adalah wanita yang sangat menjaga farjinya. Maka kami pun meniupkan roh ciptaan kami padanya. Dan Maryam yang telah menjaga farjinya, maka kami meniupkan padanya roh ciptaan kami, dan kami jadikan Maryam dan putranya sebagai tanda kekuasaan kami bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sikap iffah dari Maryam dengan seorang anak laki-laki sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai salah seorang rasul dari rasul utusan Allah. Falamma ra'a Jibrilu minha ar-rau'a wal khifat qala innama ana rasul rabbik ay innama wadhifati wa sughli tanfidu risalati rabbi fiki li ahabalaki ghulaman zakiyah
Wa hadhihi bisyaratun 'azimatun bil waladi wa zakaihi. Fa inna zakaa yastalzimu tadhirahu minal khisalid dhamimati wattisafahu bil khisalil hamidati. Fata'ajjabat min wujudil walad min ghairi abin. Faqalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyah. Wal waladu la yujadu illa bidhalik. Maka ketika malaikat Jibril melihat Maryam ketakutan, malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Tugasku hanyalah melaksanakan risalah Rabbku untukmu, agar aku bisa memberimu anak laki-laki yang suci. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, mendapat anak dan anaknya suci. Karena kesucian menentukan kebersihan anak itu dari perangai-perangai yang tercela. Dan anak itu pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji. Maka Maryam pun heran bisa punya anak tanpa ada bapaknya. Maryam pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan aku tidak pernah disentuh manusia. Aku juga bukan wanita pelajar. Anak itu tidak muncul kecuali dengan sebab itu. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas tadullu ala kamali qudratillahi ta'ala wa ala anna al-asbaba jami'aha la tastaqillu bit-ta'thir wa innama ta'thiruha bitaqdirillah fayuri ibadahu kharqal awaid fi ba'd al-asbabi al-adiyah li alla yaqifu ma'al asbab wa yaqta'u an-nadar an muqaddiriha wa musabbabiha wa rahmatan minna ay wa linaj'alahu rahmatan minna bihi wa bi walidatihi wa bin nas. Maka malaikat pun berkata, yang demikian itu Rabbmu telah mengatakan, itu sangat mudah bagiku. Aku ingin menjadikannya sebagai tanda kekuasaanku untuk manusia. Ini menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah Ta'ala. Dan menunjukkan bahwasanya semua sebab tidak bisa berdiri sendiri untuk mempengaruhi yang ada. Sesungguhnya pengaruh itu semuanya terkait dengan takdir Allah. Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang luar biasa di sebagian sebab yang biasa, agar hambanya tidak terpaku pada sebab-sebab saja, kemudian tidak melihat siapa yang mentakdirkannya, siapa yang menjadikan sebab tadi. Dan anak itu juga menjadi rahmat dari kami. Artinya kami jadikan anak itu rahmat dari kami untuknya, untuk ibunya, dan untuk manusia. Amma rahmatullah bihi falamma khassahu wa biwahyi wa manna alaihi bima manna bi ala ulil azmi wa amma rahmatu bi walidatihi falamma khasala laha min al-fakhri was-sana'il hasani wal manafi'il 'azimati wa amma rahmatu bin nas fa inna akbara ni'ami alaihim an bu'isa atau an ba'atha fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah fayu'minuna bihi wa yuti'unahu wa tahsulu lahum sa'adatud dunya wal akhirati
wa kana ay wujudu Isa alaihi salam al hadil halah amran maqdiya qada'an sabiqan fala budda min nufudhi hadha taqdir wal qada'i fanafakha Jibril alaihi salam fi jaybiha. Adapun rahmat Allah dengan sebab Nabi Isa ialah karena Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Isa dengan memberinya wahyu dan memberi karunia Nabi Isa menjadi Rasul Ulul Azmi. Adapun rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa untuk ibunya ialah karena kemunculan Nabi Isa merupakan kebanggaan, merupakan pujian yang baik dan memiliki manfaat yang besar. Adapun rahmat Allah dengan adanya Nabi Isa untuk manusia, karena nikmat Allah yang paling besar bagi manusia adalah Allah utus di tengah mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, kemudian mereka beriman kepadanya, mereka mentaatinya, kemudian mereka semua mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka keberadaan Nabi Isa alaihissalam dengan keadaan-keadaan seperti ini semuanya adalah perkara yang sudah ditentukan, yakni dengan ketentuan yang telah lalu, maka pasti ketentuan itu akan dilaksanakan sesuai dengan takdir dan qadanya. Maka malaikat Jibril pun meniup di bagian jahitnya atau sakunya Maryam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qaulu ta'ala wadhkur fil kitabi qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih yakni Al-Qur'an. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wadhkur fil kitab, Alkitab yang dimaksud, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yakni Al-Quran. Sebutkan atau ceritakan kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Nah, asalnya qauluhu ta'ala idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah fattakhadat min dunihim hijaban qala
As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Hadha at-taba'udu minha wa ittikhadul hijabi lita'tazila wa tanfarida bi ibadati rabbiha. Wa taqannat lahu fi halatil ikhlasi wal khudu'i wad dhulli lillahi ta'ala. Wa dzalika imtithalun minha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Maryam menjauh dari keluarganya ke tempat di bagian timur, kemudian membuat hijab untuk memisahkan diri dari mereka. Perbuatan menjauhi keluarga dan membuat hijab yang memisahkan diri dengan mereka adalah untuk uzlah, menyendiri, beribadah kepada Rabb-Nya, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tunduk dan merendah kepada Allah Ta'ala. Dan itu semua adalah pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Nah, jadi bukan minggat ya, tapi Maryam melakukan uzlah untuk beribadah kepada Allah taala, lebih fokus ya. Nah, masalah uzlah ini diperbincangkan oleh para ulama. Dan yang pertengahan uzlah ini bagus dilaksanakan pada saat yang tepat. Yakni ketika seseorang tidak mampu menjalankan agama dengan baik karena rusaknya lingkungan. Dan dia tidak mampu untuk membenahinya. Bahkan khawatir terseret dengan keadaan yang jelek, maka saat itulah uzlah disyariatkan untuk menyelamatkan agama. Tapi kalau kondisinya memungkinkan untuk menjalankan ibadah dengan baik, bahkan bisa berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, bisa menampakkan syiar-syiar Allah dengan baik, maka saat itu lebih baik ikhtilat, ya, yakni berbaur dengan masyarakat, artinya tidak uzlah atau menyendiri. Nah, ya, barakallahu. Adapun apa yang dilakukan oleh Maryam ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki. Baik, al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala
fa arsalna ilaiha ruhana. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa huwa Jibril fi qaulil jumhur. Mengenai firman Allah Ta'ala, lalu kami mengutus kepada Maryam roh ciptaan kami. Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, roh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut pendapat mayoritas ahli tafsir. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala, fatamassala laha basaran sawiyya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wal ma'na tasawwara laha fi suratil bashari at-tami al-khilqati wal makna tasawwara laha fi suratil bashari at-tammi al-khilqati. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, fatamassala laha basaran sawiyya. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya ialah malaikat Jibril menjelma menjadi bentuk manusia yang sempurna fisiknya di hadapan Maryam. Nah, al-faidatu al-khamisah. Qaulu ta'ala, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, fihi dalilun ala sifatil iffah al-balighah min Maryam.
Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu jika engkau benar-benar bertakwa. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil tentang sifat iffah yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Maryam. Nah, wahada min afdalil a'mal. Dan ini adalah termasuk amal yang paling utama. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa hadhi bisyaratun 'azimatun bil waladi wa zakaih. Fa inna zaka'a yastalzimu tadhirahu min al-khisal adh-dhamimah wa ittisafahu bil khisal al-hamidah. Mengenai firman Allah Ta'ala, dan berkatalah malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Rabbmu untuk memberimu anak laki-laki yang suci. Ayat ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bahwa Maryam akan mendapat anak laki-laki yang suci. Suci di sini berarti anak itu suci dari sifat-sifat yang tercela dan akan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, termasuk sunnah menyampaikan kabar gembira, mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat anak ataupun nikmat yang lain disunahkan untuk menyampaikan ucapan selamat dan kabar gembira itu kepada orang yang mendapatkannya dan mendoakan barokah. Nah, ini termasuk bentuk kepekaan sesama muslim, termasuk bentuk kasih sayang sama muslim. Tidak ada hasad di antara mereka. Nah, kita ikut senang saudara kita mendapatkan nikmat sebagaimana kita senang nikmat itu kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Ini merupakan bagian dari apa ini? Iman. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Qaulu ta'ala,
anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Fihi dalilun ala kamali qudratillahi ta'ala. Fi ijadil walad min ghairi ab. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan aku tidak pernah disentuh oleh manusia dan aku juga tidak menjadi pelacur. Maka malaikat Jibril berkata, yang demikian itu Rabbmu telah berfirman, hal itu sangat mudah bagi aku. Ini menunjukkan dalil betapa sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan anak tanpa bapak. Nah, kalau yang normal ya dengan adanya bapak ya. Kalau hamil nggak ada suami berarti zina gitu ya. Nah, kalau nggak punya suami juga nggak zina kok bisa hamil, bisa melahirkan anak, namanya apa ini? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan itu terjadi pada Maryam dan Nabi Isa ya. Nah, al-faidatu as-saminah qaulu ta'ala wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih ay dalalatan ala qudratina kaunahu min ghairi abin. Wa rahmatan minna ay liman tabi'ahu wa amana bihi. Qala As-Sa'di rahimahullah ay
walinaj'alahu rahmatan minna bihi wa biwalidatihi wa bin nasi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, artinya untuk menunjukkan kekuasaan kami bisa mewujudkan Nabi Isa tanpa adanya bapak. Adapun rahmatan minna, yaitu rahmat untuk yang mengikuti Nabi Isa dan yang beriman kepada Nabi Isa. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sebagai rahmat dari kami untuk Nabi Isa sendiri, untuk ibunya, dan untuk manusia. Nah, yakni manusia yang beriman kepadanya. Al-faidatu at-tasi'ah. Qauluhu ta'ala wa kana amran maqdiyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wa kana khuluquhu wa kana khalquhu amran mahkuman bihi mafrughan anhu sabiqan fi ilmillahi ta'ala kaunuhu. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih qada'an sabiqan fala budda min nufudi hadha taqdir wal qada'i. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa kana amra maqdiyah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, penciptaan Nabi Isa adalah perkara yang sudah diputuskan menurut ilmu Allah pada ketentuannya yang terdahulu. Nah, berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, itu merupakan qada yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pasti akan diwujudkan sesuai dengan takdir dan qadanya. Ya, maksudnya pasti terjadi, nggak bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Ya, apapun resikonya, Nabi Isa harus lahir sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.